Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 lagi hadir ini untuk menjelaskan masalah cara panen. Karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar. Dia bertanya cara panen supaya sarang itu tidak rusak, gitu ya. Jadi sarang itu tidak rusak dan harganya juga bagus. Apa kalau cara panennya tidak bagus, nanti sarangnya rusak, akhirnya harga jatuh ya. Jadi oke lah teman-teman, sebelum saya lanjut kontenku ini lebih jauh dari ini, tolong disimak videonya ya, supaya ada bisa kita petik di dalamnya, namun sedikit kita harus syukuri ya. Karena banyak teman-teman itu yang menunggu informasi masalah harga ya. Jadi saya mau bahas lagi ini masalah cara panen yang bagus dan harga tidak akan jatuh ya. Oke lah teman-teman, jadi begini teman-teman, terhubung ini hari Jumat. Ini hari Jumat ini ya, ini sudah lebaran ya. Ada yang sudah lebaran juga, mungkin ada juga besok, ini hari Sabtu. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi ikuti saja, yang penting kita itu istilahnya sudah ada kunda salah ini yang Muhammadiyah mungkin sudah lebaran ya. Ini hari Jumat, mungkin yang NU itu mungkin besok kunda salah ya, hari Sabtu insyaallah. Jadi begini teman-teman, lanjut dari itu konten saya akan kupas masalah cara panen yang tepat ya. Jadi itu cara panen yang kita membuka sarang di dalam ruangan RBW. Diusahakan itu sarang jangan sampai dia pecah ya, karena itu biasanya sarang kalau kering bagian dalam, biasanya itu sarang itu mengerut, istilahnya mengecil. Mengecil. Jadi diusahakan cara panennya itu diatur, tapi dilihat juga kondisi bagian dalam, jangan sampai sarang itu masih kecil kita buka, atau sarangnya itu istilahnya belum ditempati bertelur. Langsung kita buka, biasa itu kasihan burung walet di dalam ya, istilahnya tidak tambah populasi. Yang kita mau itu gimana supaya populasinya nambah ya, sarangnya juga bagus, istilahnya waletnya aman, sarangnya juga aman, dan telurnya juga gitu ya, semuanya aman lah. Dan harga nanti kalau kita mau jual harganya bagus, memuaskan. Jadi itu saya mau jelaskan itu yang tadi, saya lebih menjauh lagi. Jadi pesan saya sama saudaraku, apalagi yang belum terlalu paham cara panen, beda kalau yang sudah senior, sudah bertahun-tahun sampai puluhan tahun dia punya sarang. Itu diusahakan ya, disimak videonya ya, tonton sampai habis, istilahnya sampai pulah ya gitu saudaraku ya. Jadi itu cara panen, langkah pertama cara panen. Kalau kita masuk di ruangan RBW, kita lihat dulu bagian telur ya, istilahnya telurnya. Kalau ada telur jangan dibuka ya, jangan dibuka. Yang kedua itu sarangnya itu kalau baru sekitar baru 2 jari, istilahnya di bawah dari 2 jari jangan dibuka, kecuali 2 jari ke atas, biasa 2 jari setengah sampai 3 jari ya bisa kita buka. Tapi kita hati-hati, jangan sampai belum ditempati bertelur baru kita buka, karena kasihan waletnya itu kalau dia mau bertempati bertelur langsung kita buka sarangnya. Itu karena ada 3 cara panen, ada cara panen terbang anak ya. Itu ini cara panen terbang anak. Yang kedua panen rampasang, belum sempat bertelur langsung kita buka. Yang ketiga panen memindahkan telur, sudah ada telurnya tapi dia pasang sarang imitasi, baru telur dipindahkan, baru sarangnya diambil. Begitu istilahnya, menggabungkan biasa telur sampai 3 telur ya itu. Tapi kalau telur kita gabungkan telur 3 ini hanya sampai 3, tidak bisa 4, karena kapan telurnya 4 berarti induknya setengah mati kasih makan nanti ya, hanya 3. Itu pun kita harus perhatikan itu telur. Karena itu telur itu kalau masih dia ke bening berarti telurnya baru. Masih baru belum lama jadi itu telur. Beda kalau telurnya itu ke biru-biruan, ke hitam-hitam itu kayak, berarti itu telur sudah tua, berarti sudah berisi di dalam. Jadi jangan kita gabung
kalau telur sudah tua dengan telur yang baru jadi. Nah, biasanya itu yang telur yang sudah tua jadi, yang telur ini yang baru jadi biasa dia ndak netas. Nah, biasa dijatuhkan itu ya. Nah, gitu saudaraku. Itu jadi lanjut dari itu saudara, itu panen diusahakan itu panen kalau sarang itu agak kering ya, istilahnya tidak mencapai kelembabannya ya, istilahnya suhu dinginnya itu kita semprot, kita ambil air dulu ya, air kita masukkan itu, karena itu tempat-tempat semprot yang pernah saya kasih lihatkan di konten saya dulu itu kita isi, baru kita semprot itu sampai nanti agak lembek itu kan. Kalau mengeras itu, kalau kita keras itu kita buka nanti kan dia pecah. Nah, pecah nanti berarti harganya itu jatuh harga istilahnya. Tadinya bagus kita buka sampai dia pecah, jadi dia masuk di kakian. Nah, mumpung kalau masih di patahan, tapi kalau dia masuk kakian ya lebih murah lagi. Jadi harganya itu bedanya itu per 1 kilo kalau kakian dengan mangkok itu sekitar 3.500.000 sampai 4 juta itu. Kalau dari mangkok tadi kita buka sampai pecah jadi kakian, jadi 4.500.000 bedanya per 1 kilo ya. Nah, gitu. Tapi kalau dia masuk di patahan tidak terlalu hancur, kalau kita buka itu dia perbedaannya sekitar 2 jutaan ya per 1 kilo, jadi jauh beda ya saudaraku ya. Nah, jadi diusahakan cara panen yang tepat itu, kita itu siapkan itu air, ada itu semprot itu yang biasa semprot rambut itu. Nah, itu ya apa namanya ya, jadi tidak usah saya sebutkan kalau saya lupa juga namanya itu, yang semprot itu kita pakai semprot itu. Kalau umpamanya sarangnya agak kering, nanti agak lembek sedikit, baru kita buka, karena kalau agak lembek itu ya enak bukanya. Nah, tapi ada tapinya saudara, kalau selesai dibuka, selesai dipanen, kalau kita keluar dari ruangan RBW istilahnya itu sarang kita kipas lagi ya, cara mengeringkan kembali. Apa kalau seumpamanya itu sarang basah baru kita simpang, itu nanti berjamur ya. Kalau kita mau langsung jual, tidak mungkin pembeli mau beli kalau masih dia basah ya. Dia itu kena kadar air, tinggi kadar airnya. Kalau habis disemprot langsung dibuka, kita tidak kering. Jadi cara pengeringannya itu jangan jemur dengan matahari, karena dia hancur lagi. Nah, gitu, hancur dia biasa agak kuning juga. Jadi caranya pengeringannya itu kita kipas dengan kipas angin. Nah, itu ya, kipas angin yang besar itu, yang turbo kayak itu merahnya itu, yang jelasnya kipas angin lah ya, sampai dia kering. Nah, gitu saudaraku ya. Nah, itu. Jadi itu cara langkah-langkah melihat sarang yang mana sarang mau dibuka, cara membuka sarang, cara mengeringkan sarang. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya saudaraku ya. Jadi itulah penjelasan saya. Nanti insyaallah kalau ada lagi pertanyaan di bawah kolom komentar, insyaallah nanti saya lanjut. Mudah-mudahan kita ini sehat-sehat semua walafiat, begitu punya saudaraku. Jadi jangan lupa doanya ya. Kalau ada yang mau bertanya yang belum terlalu paham, tolong di share di bawah, istilahnya di komen, di bawah kolom komentar ditulis, nanti saya jawab ya. Kalau tidak bisa menjawab melalui dengan tulisan, nanti saya jawab dengan lisan ya, melalui konten saya, konten tutorial saya insyaallah. Oke saudara, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.